Kelangkaan vaksin COVID-19 kembali terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Pasokan vaksin dari Kementerian Kesehatan yang ditunggu-tunggu sejak awal Oktober hingga kini tidak kunjung datang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Semarang, Abdul Hakam, kelangkaan pertama terjadi pada minggu pertama Oktober ini. Pelayanan vaksinasi COVID-19 pun sempat dihentikan. Masalah tersebut teratasi setelah adanya kiriman limpahan vaksin dari Blora, namun sampai stok habis dipakai, pasokan vaksin dari Kemenkes tidak kunjung datang. Padahal minat warga mendapat vaksin kedua dan ketiga sedang tinggi pada musim pancaroba ini. HK mengaku kini pihaknya masih bisa mengandalkan realokasi vaksin dari Pemalang 1.800 dosis. Meski demikian, stok vaksin tersebut diprediksi habis pekan ini jika pasokan dari pusat tidak datang. Hingga Rabu siang, stok vaksin di Semarang tinggal 500 dosis. Sementara itu jumlah pasien COVID-19 tercatat 63 orang. Belum ada, masih yang realokasi kemarin dari Kabupaten Pemalang dan itu jumlahnya saat ini ya kira-kira sudah di bawah 1.000-an ya. Di saat keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster meningkat, justru ketersediaan vaksin langka di beberapa daerah. Apa yang menyebabkan kelangkaan ini dan bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasinya? Kami akan tanyakan langsung dengan juru bicara Kemenkes, Muhammad Syahril yang bergabung melalui Zoom. Selamat malam, Dr. Syahril. Selamat malam, Mbak Eva. Salam sehat semua. Salam sehat selalu, Dok. Tadi Anda kemarin Anda menyampaikan sudah ada sumbangan vaksin dari Amerika sebanyak 5 juta. Ada juga informasi yang kemudian menyatakan bahwa sudah ada ketersediaan vaksin produksi Bio Farma. Ini Indovac. Sebetulnya berapa stok vaksin yang tersedia di Indonesia saat ini, Dok? Ya, terima kasih. Per 27 Oktober itu stok vaksin kita ada 5,7 juta dosis. 5 juta diantaranya adalah dari Pfizer. Ya, memang ada kabar baik dan memang saat kelangkaan kemarin ya atau sebagian stoknya menipis atau kurang. Saat ini alhamdulillah, insya Allah di awal November sudah akan ada produksi vaksin Indovac. Vaksin merah putih buatan bangsa sendiri dari Bio Farma. Sehingga insya Allah upaya ini akan menutupi semua kelangkaan atau kekurangan vaksin yang tadi diberitakan di CNN ini. Oke, artinya memang betul ada kelangkaan stok vaksin begitu ya, Dok Syahril. Mengapa kemudian itu terjadi? Ya, jadi betul kami mengakui sebagian ada daerah atau provinsi yang stoknya menipis bahkan ada yang kosong. Dan kami mengambil suatu langkah dengan melakukan realokasi dari daerah-daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi. Walaupun tidak semuanya memenuhi karena memang juga masih terbatas. Nah ini dimaksudkan juga kita menunggu produksi vaksin yang insya Allah akan diproduksi oleh Bio Farma buatan bangsa kita sendiri. Nah sehingga mudah-mudahan animo masyarakat yang sudah mulai tumbuh lagi untuk kita vaksin. Saat ini ada 5,7 juta, ya 5 juta di antaranya Pfizer dan sisanya akan ditutup dengan Indovac ya yang akan beredar di awal November informasinya begitu. Oke, menurut kawal COVID begitu, ada data bahwa Indonesia hanya mampu melakukan 3,5 juta suntikan pada Agustus atau 50% lebih rendah dibandingkan Mei 2022 dengan 7 juta suntikan. Tadi Dr. Syahril mengatakan bahwa memang ada keterbatasan stok vaksin begitu. Apakah ini memang karena pemerintah juga membatasi untuk melakukan vaksin impor atau karena memang vaksin ini dianggap memang sudah tidak menjadi prioritas lagi atau bagaimana ini, Dok? Jadi betul, kami mengakui di bulan Agustus ada kekurangan yaitu 3,5 juta dosis, tetapi bulan Juli itu kita sempat sampai 7 juta dosis ya. Nah, saja kekurangan kemarin memang banyak faktor ya, banyak faktor yang menyebabkan itu. Salah satunya adalah memang stok vaksin yang menurun. Nah, mudah-mudahan kekurangan di bulan Agustus kemarin kita akan tutupi di akhir Oktober ini dan seterusnya. Karena vaksin, sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen WHO, itu adalah strategi atau upaya untuk kita betul-betul masuk ke dalam akhir dari pandemi COVID-19 ini. Oke, tadi
Dr. Syahril mengatakan bahwa ada upaya relokasi vaksinasi karena memang vaksinasi booster ini diwajibkan begitu ya oleh pemerintah ya dok ya. Tapi kemudian seperti yang tadi disampaikan stok vaksin ini mulai langka. Nah sejauh mana kemudian upaya relokasi ini berhasil untuk mengatasi kelangkaan? Ya, ada memang beberapa provinsi itu yang berhasil ya. Karena memang di dalam satu provinsi itu stok vaksin di daerah itu bisa dialokasikan kepada kabupaten yang lain contohnya. Tetapi tidak semuanya karena memang betul-betul jumlahnya juga sedang menurun. Nah, makanya saat ini dengan penambahan 5 juta dosis ya sekaligus nanti akan ada produksi dari Indovac yaitu dari Bio Farma, maka inilah bagian dari upaya kita untuk mencukupi stok atau kesiapan vaksin untuk booster ini. Nah 5,7 juta dosis ini prioritasnya di daerah mana saja kalau begitu dok? Ya, kita akan proporsional ya. Sudah ada datanya provinsi-provinsi yang membutuhkan ya, membutuhkan. Dan ini kan tidak lama lagi kan begitu nanti 5,7 kita bagikan juga sudah ada stok baru dengan Indovac, maka mudah-mudahan ya kebutuhan masing-masing daerah sampai ke kabupaten dapat kita fasilitasi lagi kecukupannya gitu. Oke, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian vaksin yang tadi disampaikan oleh dokter 5,7 lalu kemudian nanti akan ada stok vaksin dari Indovac dari Bio Farma berupa vaksin Indovac ini nantinya tetap akan gratis ataukah akan berbayar? Tetap gratis ya, karena ini kan program prioritas kita adalah booster ya. Jadi program booster ini prioritas utamanya sehingga pemerintah tetap menjamin tidak berbayar. Oke, apakah kemudian itu juga dalam upaya untuk mencapai target, sudah sejauh mana kemudian target vaksinasi ini tercapai kalau begitu dok? Ya, kita memang saat ini menjadi PR kita bersama, capaian kita baru 27,48% dari 50% yang distandarkan oleh WHO. Sedangkan vaksin 1, vaksin 2 itu sudah tercukupi ya di atas 70%. Nah, untuk itu kita nanti begitu vaksin ini tersedia kembali, maka kita gerakkan kembali bagaimana sentra vaksinasi yang dulu pernah tinggi ya di bulan April dan bulan Mei itu dapat kita ulangi kembali dengan berbagai kerjasama stakeholder termasuk ABRI, Polri, swasta maupun media-media ya yang mendirikan sentra vaksinasi untuk seluruh masyarakat termasuk di mal, di stasiun maupun di bandara ya. Nah, untuk mencapai target 50% itu, apakah kemudian nantinya Kemenkes juga akan memberlakukan kebijakan vaksin berbayar misalnya? Untuk sampai saat ini baru wacana, tetapi kita belum memberlakukan itu sampai dengan tahun 2022 ini karena memang kita mengejar target dulu prioritas kita sampai 50% minimal upaya kita dalam booster ini, Mbak. Oke, dok, Menkes sempat mengatakan akan melakukan booster kedua ini untuk mencegah peningkatan kasus dengan varian baru. Apakah kemudian sudah siap? Ya, jadi kita kemarin digegerkan lah istilahnya dengan adanya varian baru dengan XBB. Tapi alhamdulillah sampai hari kemarin itu subvarian baru ini kita baru ada 4 orang ya. 2 adalah perjalanan luar negeri dari Singapura, yang 2 adalah kontak lokal ya, transportasi lokal. Nah, tidak sebanyak Singapura atau ada 26 negara yang sudah melaporkan. Tetapi satu kabar baik juga di samping adanya subvarian baru ini karena kita masih COVID, tapi tingkat keparahan penyakitnya maupun tingkat kematian itu sangat rendah dari laporan 26 negara yang saat ini ada XBB ya. Oke, artinya vaksin booster kedua ini masih belum bisa dipastikan begitu ya dok untuk bisa mengatasi wabah atau varian terbaru dari virus COVID-19 XBB ini ya dok? Masih. Jadi vaksin
yang saat ini beredar di dunia itu yang sudah melalui uji coba dari kalau Indonesia Badan POM, kemudian dari negara-negara lain itu yang sudah direkomendasi WHO masih dinyatakan efektif ya untuk varian baru Omikron ini. Ya, subvarian baru Omikron XBB ini masih efektif digunakan vaksin-vaksin yang ada selama ini gitu loh Pak. Jadi jangan khawatir kalau vaksin yang ada ini tidak efektif ya, masih efektif ya. Oke, Dok. Menurut data WHO, Indonesia ini masih belum mampu menurunkan angka kematian menjadi kurang dari 1%. Nah, ini bagaimana kemudian ini nanti pemerintah menjelaskan kondisi ini termasuk dengan kondisi kelangkaan vaksin? Ya, jadi ini menjadi PR bersama bahwasanya kita harus mencapai target, ya, mencapai target di mana kematian harus di bawah 1%. Nah untuk itu ya harus kita lakukan bersama-sama. Bagaimana protokol kesehatan, umpamanya ya, yang dengan 3M atau 5M itu kita harus tetap ketatkan, ya. Karena apa? Upaya ini adalah upaya pencegahan ya, pencegahan dan pengendalian. Artinya kita mencegah dan mengendalikan. Supaya apa? Supaya tidak bertambah kasus dan juga mengendalikan juga supaya penularannya tidak banyak dan tidak menyebabkan kematian. Nah, kalau upaya ini dengan protokol kesehatan, dengan vaksinasi ya, dengan PHBS yang ada di kita, maka kalau ini dilakukan serentak oleh kita dengan disiplin yang tinggi, inilah upaya yang akan menghasilkan angka kematian kita akan capai di bawah 1% sesuai dengan standar WHO itu. Nah, sejauh mana kemudian itu harapannya atau targetnya bisa tercapai dan kapan kemudian Indonesia bisa keluar dari pandemi kalau begitu, Dok? Ya, kalau kita lihat sesuai dengan pengumuman dari Dirjen WHO, Dr. Tedros itu, artinya secara global tanda-tanda pandemi akan berakhir itu sudah terlihat. Ya, terlihat dari beberapa faktor yang ada. Memang boleh kasus kita banyak atau bertambah karena ada subvarian baru, tetapi itu tetap kita kendalikan. Kendalikan dalam hal apa? Satu dalam hal kematian, yang kedua dalam hal hospitalisasi atau banyaknya pasien yang dirawat. Kalau pasien yang dirawat sedikit, tingkat kematiannya rendah, maka ini bagian dari suatu ya upaya kita untuk mengakhiri pandemi. Ya, karena bagaimanapun nanti SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini sesuai dengan perkiraan dari WHO atau banyak ahli memang tidak akan hilang dalam waktu singkat di muka bumi termasuk di Indonesia. Jadi kita sebagaimana dikatakan ya kita harus berdampingan dengan COVID-19 tapi kita tidak banyak yang sakit, tidak banyak yang meninggal gitu Pak ya. Baiklah, kita akan segera kita harapkan situasi itu akan segera kita jalankan. Muhammad Syahril, juru bicara Kemenkes, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam dan salam sehat selalu, Dok. Selamat malam Mbak Eva, salam sehat semua.